Enggak kenal. Ya, sekarang kita langsung masuk ke materi aja sambil nunggu masih ada satu. Kayaknya masih ada satu yang belum berangkat. Ya, pada siang hari ini kita masuk materi Canva. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar CorelDRAW dan Photoshop. Nah, untuk Canva sendiri ini hampir sama dengan CorelDRAW dan Photoshop, yaitu tentang untuk membuat desain. Sebelumnya di sini sudah ada yang mempunyai akun Canva belum? Akun Facebook udah ada yang punya ya. Selain Mbak Apri? Belum ada ya. Nah, sekarang kita masuk Canva. Jadi untuk Canva ada beberapa perbedaan ya antara Canva dan CorelDRAW juga Photoshop. Kalau Canva, dia adalah sebuah aplikasi desain yang berbasis online. Jadi kita harus punya jaringan internet. Kelebihan dari Canva sendiri yaitu dia online sehingga kita bisa edit kapanpun dan dimanapun asal kita mempunyai sinyal internet. Seperti itu. Selain itu nanti di Canva sudah disediakan banyak sekali template. Jadi kita nggak perlu biasanya kan mau desain pikir dulu mau yang gayanya seperti apa. Nah kalau di Corel kan kita disediakan dengan lembar kerja kosong. Kita yang membuat sendiri. Nah, kalau di Canva, kita sudah disediakan ribuan template yang nanti bisa kita akses. Selain itu, kelebihan Canva, di Canva sudah disediakan ukuran yang sesuai. Misalnya kita mau bikin kiriman Instagram, kiriman Facebook, atau YouTube. Nah, di Canva sudah disediakan semuanya, sehingga ukurannya nanti sesuai, tidak kelebihan, tidak kurang. Kalau di Corel kan kita nyari dulu ukuran untuk Instagram, berarti kita isi dulu lebar dan tingginya. Kalau di Canva sudah tersedia ya, jadi kita nanti bisa langsung pakai, pilih mau pakai yang mana, Instagram, Facebook, atau yang lain. Akan tetapi karena dia online dan membutuhkan sinyal yang cukup kuat, jadi paling kekurangan Canva hanya di situ. Ketika kita harus mencari sinyal internet yang kuat. Nah, sekarang semuanya bisa langsung praktek ya. Kita buka Google-nya, kemudian dicari canva.com. Untuk yang belum punya akun nanti keluar seperti ini. Coba dibuka dulu semuanya. Buat yang sudah punya akun bisa langsung masuk atau login. Tapi kalau yang belum pernah buat bisa daftar dulu. Di sini di bawah ada tulisan daftar atau sign up. Silahkan diklik. Kemudian kalian bisa masuk melalui akun Google ataupun email. Bebas terserah kalian. Nanti ketika kalian sudah memasukkan email dan password, tampilan utamanya seperti ini. Kalau udah seperti ini, udah dulu sampai situ dulu. Ya, sebelum kita mulai desain, saya jelaskan dulu karena tadi kan belum pada pernah pakai katanya. Dari sebelah kiri atas di sini ada beranda atau home. Tampilan utama dari Canva. Ketika kita sudah masuk Canva, tampilan utamanya seperti ini. Kemudian sampingnya ini ada template. Nah, ini ribuan template yang disediakan oleh Canva. Ada di sini, nanti bisa kita gunakan. Selanjutnya, jelajah dan belajar ini juga isinya tentang template semua. Dan sebelah ujung kanan harga ini ketika kita menggunakan Canva yang Pro atau yang berbayar. Nah, nanti kita akan menggunakan Canva yang gratis dulu. Kita maksimalkan dulu menggunakan Canva yang free. Kita desain menggunakan template yang free dulu. Kemudian di sebelah sini ada namanya buat desain.
atau create new design. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan bahwa Canva sudah menyediakan ukuran setiap postingan sesuai di sini semua. Nah, ada kiriman Instagram, kiriman Facebook, semuanya ukurannya sudah sesuai. Nah, bagaimana kalau kita mau desain menggunakan ukuran keinginan kita sendiri? Kita bisa klik di sini, dimensi khusus, terus kita bisa masukkan lebarnya dan tingginya. Kemudian di sini pengaturan ukurannya ya bisa diganti mulai dari pixel, inci, milimeter sampai sentimeter. Kalau menggunakan ukuran dimensi khusus yang kita buat sendiri. Lalu di sini ini adalah akun kita. Kalau yang sudah ada fotonya bisa muncul fotonya sesuai email ya. Kemudian pengaturan akun rekomendasi ini Pro untuk yang Canva Pro, dan ketika kita mau keluar nanti sebelum menutup komputer ya, ini di sign out dulu atau keluar dulu akunnya. Karena nanti di sini digunakan untuk banyak orang. Kemudian di sini rekomendasi sama dengan beranda atau home, tampilan utama dari Canva di sini. Kemudian bawahnya semua desain. Nah, desain kalian nanti semuanya tersimpan di sini. Semuanya tersimpan di sini. Nah, Canva ini adalah aplikasi auto save, yaitu save otomatis tanpa kita klik menyimpan, dia sudah otomatis menyimpan. Semua pekerjaan ada di sini. Kalau ini bagikan dan sampai ke bawah ini untuk Canva Pro. Selanjutnya sini misal saya akan membuat kiriman Instagram. Nah, untuk Canva sendiri, dia nanti juga bisa diedit menggunakan handphone ya. Ada aplikasinya namanya Canva di Play Store. Nanti kalian bisa masuk di handphone menggunakan email yang tadi kalian daftarkan di sini. Sehingga nanti yang kalian desain di sini, misalnya belum selesai, bisa diselesaikan di rumah menggunakan handphone. Otomatis yang di sini berubah, yang di handphone juga berubah karena kita kan pakainya internet dan email. Seperti itu. Jadi sudah nggak butuh flash disk lagi. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja kita di Canva. Di ujung kiri atas, di sini ada beranda. Ketika kita klik ini, kita kembali ke menu utama yang tadi. Yang ini. Kita kembali ke sini. Nah, sebelahnya ini file. Di sini kita bisa ganti nama. Nama pekerjaan kita. Kemudian di sini kita juga bisa membuat desain baru, atau kalau di Corel CTRL plus N. Ini untuk menampilkan tampilan di sini ya. Kemudian simpan. Nah, semua perubahan disimpan. Jadi kita nggak perlu simpan, otomatis dia simpan sendiri. Selanjutnya kalau untuk ubah ukuran, di sini hanya bisa dilakukan oleh Canva Pro yang berbayar. Kalau punya kita belum bisa pakai fasilitas ini. Kemudian undo. Di sini tandanya sama. Undo selalu seperti ini. Ini Canva Pro dan ini bagikan. Misalnya kita pengen langsung kirim dari sini langsung, dari Canva langsung. Bisa dimasukkan emailnya ke sini. Kemudian di sini ada unduh ya, untuk mendownload hasil pekerjaan kita, dan titik 3 di sini. Di sini ringkasan ya, ringkasan dari apa yang ada di sini. Untuk unduh, untuk mengambil link, bagikan ada di sini, titik 3 sebelah kanan atas. Selanjutnya di sebelah kiri ini bisa disebut juga toolbox kalau di Corel. Nah, ini fasilitas yang buat desain. Template, yang paling atas ada template. Template ini adalah template yang sudah disediakan dari Canva ya. Karena tadi saya pilih yang kiriman Instagram, otomatis ukurannya segini. Sesuai kiriman Instagram.
Nah, di template ini kita bisa cari sesuai keinginan kita. Mau yang temanya apa? Misalnya ulang tahun. Di sini template-nya tentang hari ulang tahun. Nah, cuman di sini pencariannya pakainya bahasa Inggris dan satu kata. Kemudian, nah, template ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Untuk yang gratis, ada tulisan gratisnya seperti ini. Ketika saya klik, dia otomatis langsung masuk ke lembar kerja kita. Nah, karena gratis, baik background maupun tulisan, ini bisa kita pakai semua. Lalu untuk template yang berbayar seperti apa? Misalnya, template yang berbayar misalnya ini. Ini kan nggak ada tulisannya gratis. Kita klik. Nah, ini ada watermarknya, ada tulisan Canva. Di sini, inilah yang berbayar. Ketika ini dihapus, gambar ini dihapus, objek yang lain bisa kita gunakan. Karena yang berbayar hanya gambar ini. Yang berbayar nanti ada watermarknya. Ketika kita menggunakan template yang gratis, kemudian kita selesai desain mau download ya, download hasilnya, di sini kita bisa langsung unduh karena memang free, tidak berbayar. Tapi kalau kita menggunakan template ini yang ada watermarknya berbayar, ketika kita unduh di sini ada bayar dan unduh. Kita harus bayar dulu. Setelah dibayar, baru di sini hanya gambar orang, tidak ada tulisan Canva-nya. Tapi ketika kita mau menghapus ini, karena kita bisa ganti dengan foto kita sendiri ya, kita unduh, ini bisa langsung diunduh. Karena objek yang berbayar sudah kita hapus. Ini untuk template, kemudian unggahan. Unggahan di sini adalah foto atau video yang kita upload dari komputer atau Google Drive ke Canva. Cara unggahnya, kita tinggal klik unggah di sini. Kalau mau ambil dari komputer, berarti kita pilih yang perangkat. Kemudian kita pilih misalnya ini, open. Nah, dia masuk ke sini. Ketika dia sudah masuk unggahan, bisa kita gunakan untuk desain. Nah, misalnya seperti itu. Dia langsung masuk. Ketika kita klik, dia langsung masuk ke lembar kerja. Ini untuk unggahan. Begitu pula video. Tinggal kalian unggah yang video. Foto. Nah, apa bedanya unggahan yang di sini isinya foto-foto dan foto yang ada di bawah ini? Kalau foto yang ini adalah isinya foto yang disediakan oleh Canva. Ya, foto yang disediakan oleh Canva. Di sini bisa kita cari. Misalnya gambar handphone. Nah, ini gratis, berarti bisa kita gunakan. Gambar yang ada di foto ini kebanyakan lebih bagus ya, lebih cerah, resolusinya lebih bagus. Tetapi di sini juga banyak yang berbayar, jadi kita harus cari yang gratis aja, biar nanti diunduhnya mudah, langsung bisa diunduh. Ini untuk foto-fotonya. Tapi kalau kalian nyari di sini nggak nemu, kalian bisa tambahkan tab di Google ya. Terus kalian cari gambar yang kalian butuhkan, baru kalian unggah ke Canva. Ketika tidak menemukan di sini. Selanjutnya ada elemen. Ini fasilitas desain yang disediakan oleh Canva juga. Ada banyak sekali yang bisa digunakan. Ada objek, bagan, stiker, bingkai, semuanya ada di sini. Nah, mungkin nanti yang menjadi pertanyaan adalah ini. Bedanya lingkaran yang atas dan lingkaran yang bawah itu apa?
Kalau lingkaran yang atas ini hanyalah shape. Shape hanya bisa kita perbesar, perkecil, duplikat, dan ganti warna. Tetapi kalau lingkaran yang ini, ataupun objek shape, bentuk lain ini, bentuk lain yang ada gambar pemandangannya ya di dalamnya, ini bisa kita masuki gambar. Jadi kayak power clip kalau di CorelDRAW, seperti clipping mask kalau di Photoshop. Nah, saya ambil gambar, misalnya gambar ini, terus saya mau masukkan ke sini, biar bentuknya jadi lingkaran. Caranya saya tinggal klik, drag, kita masukkan ke situ. Ketika sudah ada bayangan masuk lingkaran ya, kita lepas. Seperti itu. Diklik 2 kali. Nah, itu bisa digeser-geser ya. Oh, di sebelah mana yang ditampilkan di lingkaran. Seperti itu. Selain itu, fungsi ini juga sering digunakan untuk ini yang di bawah, kayak Instagram, Facebook. Kan kadang kalian download ada yang kotak, ada yang lingkaran. Nah, ini biar lingkaran semua bisa disamakan. Misalnya di sini kita mau bikin untuk Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Berarti kan kita butuh lingkaran ini butuh 3. Ya. Untuk duplikat kalian bisa copy paste aja. Ctrl+C, V. Kemudian digeser. Karena kalau kita ambil lagi, ukurannya belum tentu sama. Jadi kita duplikat aja. Kemudian untuk geser kalian nggak perlu tekan shift ya. Di sini di Canva ada garis bantu otomatis. Itu yang warna ungu. Nah, ketika dia ada garisnya itu berarti dia urut ini satu baris lurus berarti dengan yang ini. Gitu. Kalau sampai tengah ada garisnya. Nah, ini berarti di tengah atau center. Seperti itu. Jadi di Canva ada garis bantunya di dalam lembar kerja ini. Ya, untuk elemen kan bisa sambil dicoba ya. Kalau ini gerak, berarti nanti kita unduhnya bentuknya format video. Nah, untuk format video dan musik sebenarnya di Canva baru ya, belum lama, sekitar 2019 awal. Ini baru ada 2 ini. Dulunya hanya gambar saja. Lanjut teks. Di sini jelas kita untuk menambahkan teks atau tulisan. Untuk hapus bisa klik delete atau kita seleksi. Nah, untuk seleksi ada sedikit perbedaan dengan CorelDRAW. Ketika kita seleksi CorelDRAW di CorelDRAW, misalnya kita mau seleksi ini ya, garis ini, kita kan harus seleksi semuanya dari atas sampai bawah. Ya, harus masuk seleksi semua. Kalau di CorelDRAW. Tapi kalau di Canva, kita hanya sentuh sedikit, dia sudah masuk seleksi. Padahal kita hanya lingkaran nyentuhnya cuma sedikit di sini. Kotaknya hanya sedikit. Dia sudah masuk menjadi seleksi. Kalau di Canva kan di Corel harus semua kayak gini. Baru dia masuk seleksi semua. Seperti itu ya. Untuk tulisan. Di sini ada tambahkan judul, ada 3 jenis, judul, subjudul, sama isi teks. Kalian bisa ngambil dari sini, kemudian diedit tulisannya, misalnya seperti ini. Kemudian jenis fontnya ada di sebelah sini. Ini juga ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, terus di sini untuk mengganti ukurannya, ukuran font, dan di sini warnanya. Fontnya mau dikasih warna apa? Mau ditebalkan atau tidak? Di sini. Yang titik 3 ini lebih lengkap. Ini seperti di Microsoft Word ya, ada underline, ada italic. Ini nanti bisa sambil jalan kita coba. Selanjutnya ada musik dan video. Di sini sama, kita bisa mencari ya, kayak foto ini. Dicari aja kalau butuh musik apa atau video apa, dicari yang gratis. Kemudian latar atau background. Di sini kita bisa ambil background. Sudah disediakan banyak sekali backgroundnya.
Misalnya saya punya lembar kerja kosong warna putih, kemudian saya menginginkan background ini, tinggal klik, yang penting itu gratis ya, dia langsung masuk menjadi background. Nah, kalau kita butuh backgroundnya warna aja, bukan ini ya, kita tinggal ambil di atas nih, ada warna, berbagai macam warna. Kemudian kalau kita mau transparasi bagaimana? Bikin transparan. Di elemen tadi udah di sini disediakan untuk transparansi. Misalnya ini, kita ambil. Ini ada 3 warna, bisa kalian ganti. Yang ini saya ganti merah misal. Yang ini kuning. Yang ini hitam. Seperti itu. Gantinya tinggal di sini aja. Lebih mudah ya. Nggak kan kalau Corel ada masuk sini, klik ini, klik itu. Kalau ini tinggal sudah disediakan gradient. Nah, kalau saya punya 2 objek di Corel kan kita pakai shift page up dan shift page down. Kalau lingkaran ini mau saya taruh di belakang kotak ini, kalian tinggal klik lingkarannya, masuk di sini ada posisi. Kalau lingkarannya suruh mundur, mundurin. Kalau maju, dimajuin. Rata atas berarti atasnya background ya. Rata bawah, bawah, kiri, kanan, tengah, sesuai. Kalau pas di tengah-tengah, nggak perlu tekan C sama E, tinggal klik tengah di sini. Kalau ini yang middle, tengah di antara atas dan bawah. Seperti itu. Di posisi ya. Kalau ini transparansi juga. Nah, semakin nggak jelas. Tinggal diatur di transparansi. Kalau ini kayak kursor sih, cuma geser-geser aja. Tapi kita lebih baik pakai ini aja, kayak pick tool. Nah, selanjutnya di sini ada tambahkan catatan. Tambahkan catatan kalau kita mau koreksi, biasanya di sini ditulis terus disimpan. Misalnya simpan. Nah, di sini kelihatan nih ada catatannya. Dilihat catatannya. Ini jarang digunakan sih. Kemudian yang ini duplikat halaman. Artinya menggandakan halaman. Berarti halaman yang kedua sama dengan halaman yang pertama karena duplikat. Kalau yang ini hapus jelas sesuai dengan gambarnya. Kemudian di ujung kanan ini ada tambah halaman. Ketika kita tambah halaman, dia yang muncul adalah halaman kosong backgroundnya ini. Tapi kalau duplikat, seisi-isinya semua sama. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil, karena kalau desain kan sering besar kecil ya. Kalau di Corel kita enak langsung pakai scroll di mouse. Tapi kalau ini yang kurang enak sih di sini. Ini pakainya kayak gini. Besar kecilnya ada di sini. Kemudian ketika saya mempunyai 3 halaman di sini, 3 pekerjaan. Kemudian saya mau unduh, ya, mau saya download. Di sini ada pilihannya. Jadi misal dalam satu file ini, satu file pekerjaan kita ada 10 halaman, kalian nggak perlu download semuanya. Di sini ada pilihannya, yang mau di-download halaman berapa. Tinggal diklik, selesai. Downloadnya dalam bentuk apa? PNG, JPEG, PDF, ada semua di sini. Kemudian unduh. Seperti itu. Ketika tidak ada yang berbayar, di sini pasti langsung unduh tanpa bayar dulu. Nah, untuk pertemuan ini kita pengenalan Canva dulu, kemudian kalian akan membuat sebuah CV ya, data diri kalian yang nantinya pasti dibutuhkan
baik untuk melamar pekerjaan, baik nanti untuk melengkapi website atau melengkapi Google Business kalian. Nah, jadi sekarang kalian tugasnya adalah membuat CV. Ini contoh CV-nya. Template-nya semua sudah disediakan. Kalian tinggal edit dan ganti dengan foto kalian. Foto yang kemarin diedit boleh, atau foto baru boleh. Nah, cara untuk membuat CV ini, kalian bisa masuk di Brother. Tampilan kalian sekarang kayak gini semua ya. Nah, sekarang kalian ketik di sini resume, kemudian enter. Nah, di sini muncul contoh CV. Ada banyak sekali di sini. Coba kalian bikin, pilih sesuai kesukaan kalian mau yang mana. Tolong pilih yang ada gambarnya ya, yang ada foto diri, diisi sesuai data diri kalian. Misalnya ini. Nah, ini kan bisa diganti foto kalian, dihapus, unggah foto kalian, masukkan sini. Misalnya saya contohkan dulu ini, ya, saya masukin sini. Kita kesini dulu. Nah, namanya diedit nama kalian. Nah, kalau kayak gini, ini kan atas bawah ya. Kalau kalian mau pisah, ini kan dua bagian. Tinggal klik pisahkan, sehingga dia satu-satu. Nah, kita bisa ngedit satu-satu. Kalau yang tadi masih dalam posisi belum terpisah ya, saya atur. Posisi belum terpisah, kalau kita mau ngedit kan kita harus blok ganti. Tapi ketika mereka sudah terpisah, kita bisa langsung klik di sini, di kotaknya. Kalau mau diganti ukurannya, jenis hurufnya, itu bisa langsung. Tapi kalau ganti tulisan, sama harus diblok dulu. Begitu. Nah, ini nanti kalian kerjakan sesuai data diri kalian. Silahkan sampai plotter yang nanti datang. Ya, silakan semuanya bisa dikerjakan. Kalau mau masukin warna dari luar bisa nggak? Warna apa? Warna yang